warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frisca Martiana Putri, NIM 2014200007. Saya akan menjelaskan pengertian BMT. Baitul Mal atau rumah harta merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah secara optimal sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Sedangkan Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta merupakan istilah untuk organisasi dengan kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial seperti mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Dengan demikian, BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Baitul Mal wa Tamwil BMT atau disebut juga dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Baitul Mal wa Tamwil BMT dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah Balai Mandiri Terpadu BMT, merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang beroperasi di tengah masyarakat akar rumput. Dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan menjaring dana-dana tersebut kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah diatur dalam Al-Quran, kemudian berikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil. Dilanjut dengan sejarah BMT. Baitul Mal sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriyah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan cekcok para sahabat Nabi SAW dalam pembagian harta rampasan perang Badar, maka turunlah surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 41. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah mendirikan Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan Baitul Mal kala itu masih sangat sederhana, belum ada kantor resmi, surat menyurat, dokumentasi, dan lain-lain layaknya sebuah lembaga keuangan resmi negara. Harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Oleh karena itu, tidak ditemukan catatan-catatan resmi tentang laporan pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Perbaikan pengelolaan Baitul Mal terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Khalifah pertama itu menekankan pentingnya fungsi Baitul Mal. Sumber-sumbernya berasal dari zakat, zakat fitrah, wakaf, jizyah atau pembayaran dari non-muslim untuk menjamin perlindungan, keamanan, kharaj atau pajak atas tanah atau hasil tanah. Dalam buku Pajak Menurut Syariah, Gus Fahmi mengatakan di tahun kedua kepemimpinannya, Abu Bakar menjalankan fungsi Baitul Mal secara lebih luas. Baitul Mal tidak semata difungsikan untuk menyalurkan harta, tetapi untuk menyimpan kekayaan negara. Pada masa itu pula ditetapkan gaji untuk khalifah yang diambil dari uang kas negara. Sejarah pendirian BMT bermulai saat mahasiswa ITB mencoba menggulirkan pembiayaan tanpa riba bagi usaha kecil. Kemudian pada tahun 1992, BMT lebih diberdayakan lagi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (CMI), yang mana pada saat itu fokus BMT adalah penghimpunan dana zakat dari pegawai perusahaan atau institusi pemerintah. Kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh pihak inkubasi bisnis usaha kecil atau Pinbuk. Pinbuk kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah mencanangkan pengembangan
ribuan BMT di seluruh Indonesia. Dilanjut kepada prinsip BMT. 1. Prinsip bagi hasil, dilanjut dengan sistem jual beli dan sistem non-profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mastura dengan NIM 201420032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghimpunan dana Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Penghimpunan dana oleh BMT melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadiah, simpanan mudharabah jangka pendek dan jangka panjang. Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut asas wadiah dan mudharabah. Wadiah dan mudharabah memiliki prinsip, yaitu prinsip wadiah sendiri ialah akad penitipan barang atau uang pada BT. Oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip muadi menghendakinya. Prinsip wadiah ada dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yadhamanah. Untuk prinsip mudharabah sendiri, yaitu akad kerjasama modal dari pemilik dana sahibul mal dan pengelola dana mudharib atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpun dana, BMT berfungsi sebagai mudharib dan penyimpan sebagai sahibul mal. Mendirikan Baitul Mal wa Tamwil, yaitu ada 6 syarat. Yang pertama, harus ada pemrakarsa motivator yang telah mengetahui BMT. Yang kedua, P3B atau pengurus telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT. Yang ketiga, melaksanakan persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan. Yang keempat, yaitu melatih calon pengelola, sebaiknya juga diikuti oleh salah satu pengurus dengan menghubungi Pinbook. Yang kelima, yaitu modal awal BMT berasal dari modal para pendiri. Terakhir, yaitu organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari rapat anggota, badan pengawas syariah, badan pengurus, dan yang terakhir yaitu badan pengelola. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dengan NIM 201420028. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh BMT di Indonesia, produk dan struktur organisasi. Kami mengambil contoh BMT-nya adalah BMT Asy-Syafi'iyah. Produknya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada simpanan dan juga pembiayaan. Kalau simpanan ini, contoh produknya ada Ceria Prima, Ceria Utama, Ceria Pintar, Ceria Kurban, Ceria Ketupat, Ceria Ihram, dan Ceria Berkah berjangka syariah. Sedangkan pembiayaan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jasa, dan pembiayaan kebijakan. Contoh produknya dari pembiayaan bagi hasil ada Mudah Ceria, Sama Ceria, pembiayaan jual beli, ada juga pembiayaan mudharabah ceria. Jika pembiayaan jasa ada 2 produknya, yaitu Hawalah Ceria dan Ihram Ceria. Sedangkan pembiayaan kebijakan ada 1, yaitu Al-Qard Ceria. Selanjutnya kami lampirkan tentang struktur organisasi BMT Asy-Syafi'iyah. Untuk teman-teman bisa melihatnya. Baik, lanjut, yaitu kendala dan strategi. Kendala BMT adalah kurangnya dalam pemodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh BMT. Sebagian besar sumber pemodalan BMT berasal dari pinjaman bank, sehingga sebagian besar BMT sulit
untuk mengembangkan usahanya untuk menyediakan pembiayaan yang murah. Suatu sistem pengawasan yang diadakan oleh otoritas pengawas koperasi yang masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan SDM pengawas yang terdapat pada dinas koperasi di daerah sangat sedikit jumlahnya. Sementara jumlah koperasi sangat banyak, sehingga tidak semua koperasi yang dapat diawasi. Yang terakhir, kendalanya ada terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah yang baik. Dari peran sebagai baitul mal atau peran penitipan dana zakat, infak, dan sedekah yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan baitul tanwil atau kegiatan usaha komersial. Adapun strateginya nih, strateginya ada 5. Yang pertama ada dapat dilakukan oleh BMT untuk meningkatkan perannya terhadap perekonomian sehingga dapat meningkatkan daya saing BMT pada sektor jasa keuangan adalah pertama, meningkatkan kemampuan SDM di bidang koperasi dan UMKM. Yang kedua, meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi khususnya dalam hal standar prosedur dan kesehatan koperasi. Yang ketiga, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah khususnya LKMS maupun KSPES atau BMT. Yang keempat, ada bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan KSPPS atau BMT sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba. BMT bukan hanya lembaga keuangan komersial, namun juga merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang sosial. Melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang merupakan ciri khas BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Yang kelima atau yang terakhir, memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BMT. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.